Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan dari bab kedua, yaitu keberagaman budaya sebagai identitas nasional. Kita semua tahu kalau Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Indonesia yang sangat besar. Hal ini menyebabkan sumber keberagaman tercipta. Keragaman tersebut berupa keberagaman suku, ras, budaya, dan golongan. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Ada beberapa unsur penting dari suatu kebudayaan. Yang pertama, ada sistem aneka ragam bangsa. Yang kedua, sistem teknologi. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem pengetahuan. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, ada sistem religi atau kepercayaan. Dan yang ketujuh, ada sistem kesenian. Suatu kebudayaan lokal atau daerah dapat diangkat menjadi kebudayaan nasional apabila kebudayaan tersebut mampu mengakumulasi nilai atau dapat diterima oleh masyarakat secara nasional. Keberagaman kebudayaan Indonesia membawa dampak negatif dan positif bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya antara lain: 1. Indonesia menjadi negara yang kaya karena keberagaman. Yang kedua, Indonesia menjadi memiliki identitas yang membedakan dengan budaya negara lain. Yang ketiga, membuat interaksi antar masyarakat berjalan dinamis. Yang keempat, kehidupan masyarakat menjadi lebih berwarna dengan adanya toleransi. Yang kelima, memajukan kehidupan bangsa karena banyaknya kreativitas yang beragam dari masyarakat yang majemuk. Sementara untuk dampak negatifnya antara lain: 1. Munculnya banyak persaingan dan merasa dirinya yang paling unggul. 2. Munculnya sikap-sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, etnosentrisme, fanatisme, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah munculnya potensi perpecahan yang mengundang konflik yang lebih besar. Yang keempat adalah banyaknya muncul kelompok rasis dan radikal. Kebudayaan memiliki beberapa fungsi. Berikut ini adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, ada munculnya rasa nasionalisme. Yang kedua, munculnya rasa toleransi antar budaya. Yang ketiga, sebagai landasan hidup bermasyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa identitas bagi kelompoknya. Dan yang kelima, budaya sebagai sumber pelajaran. Selanjutnya adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri nasional suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Berikut adalah beberapa penggolongan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada upacara adat, rumah adat tradisional, pakaian adat, tarian daerah, alat musik tradisional, senjata daerah, makanan khas daerah, dan lagu daerah. Berikut ini adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera negara, bendera merah putih. Yang kedua, bahasa negara, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Yang kelima, UUD 1945. Yang keenam, semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, ada kebudayaan daerah. Budaya dan pariwisata sangat erat keterkaitannya. Hal ini dikarenakan budaya akan terus lestari apabila selalu dikunjungi dan dilestarikan. Dan pariwisata ada karena ada kebudayaan yang ingin dikunjungi. Hal ini dapat dilihat dari definisi budaya yang mencerminkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang mencakup makna hasil cipta pariwisata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar budaya tradisional dapat mencapai potensi pariwisata. Yang pertama adalah memperbaiki akses, infrastruktur, dan fasilitas. Yang kedua, memanfaatkan internet sebagai sarana pengiklanan. Dan yang ketiga, mengadakan festival budaya tradisional.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui wisata budaya daerah antara lain adalah program Sabta Pesona. Sabta Pesona adalah 7 unsur yang terdapat di dalam produk wisata yang dapat digunakan sebagai tolak ukur mengukur kemajuan kualitas dari produk wisata tersebut. Sabta Pesona sendiri terdiri dari 7 unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Kita semua tahu bahwa globalisasi sudah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Berikut adalah pengaruh interaksi global terhadap kebudayaan daerah. Interaksi global ini membawa 2 dampak bagi Indonesia, kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperkenalkan kebudayaannya ke luar negeri. Dan yang kedua, menciptakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya tren-tren baru dari bangsa Barat yang semakin melunturkan budaya tradisional. Masuknya tren-tren baru dari Barat yang menumpang pada arus globalisasi sebenarnya membawa ancaman yang nyata bagi kebudayaan lokal. Hal ini terjadi jika kita tidak pintar-pintar dalam menyaring tren-tren tersebut. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang lebih mengikuti tren ala Barat daripada budaya nasionalnya sendiri. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus pintar-pintar menyaring tren yang akan kita ikuti dan kita harus senantiasa melestarikan kebudayaan nasional kita agar semakin tidak luntur. Sekian penjelasan singkat mengenai materi keragaman budaya sebagai identitas nasional dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.